Selamat datang di Mbak Vero Channel. Teman-teman, seperti biasa Mbak Vero akan selalu mengupas tuntas tips atau cara mencari solusi akan sesuatu. Nah, teman-teman, kali ini yang akan Mbak Vero kupas tuntas itu adalah tips atau cara mengatasi orang yang suka marah-marah dan emosi. Teman-teman Mbak Vero Channel dimanapun kamu berada, kalau kita mampu menghadapi dan mengatasi orang yang lagi marah, itu adalah sebuah keterampilan untuk kamu. Artinya satu skill krusial yang perlu kamu miliki. Mengetahui teknik itu ternyata membuat kamu tuh mampu menyelesaikan masalah, teman-teman. Plus tetap bisa menjaga relasi sama orang lain. Tapi kadang yang marah justru orang yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Kadang ya teman kita sendiri, kadang saudara kita sendiri, suami, istri, kakak, adik, dan pokoknya yang ada di deket-deket kita. Semuanya tuh kadang ada sih yang belum apa-apa udah marah-marah, hilang sesuatu, belum ketemu marah, kemudian janjinya telat 5 menit juga marah. Nah, ini yang nggak bahaya tah. Intinya teman-teman, kamu kalau kebetulan ketemu sama orang yang suka marah-marah dan kadang emosinya itu levelnya kalau cabe level berapa ya? Emang mie ada level-levelnya. Yang pastinya orang itu suka marah, kemudian emosinya tingkat tinggi banget. Nggak tahu deh level berapa banyak levelnya kali. Nah, sekarang bagaimana menghadapi situasi semacam ini? Kalau kamu ketemu sama orang yang emosinya juga marah-marahnya levelnya udah tingkat tinggi nih. Situasi ini memang termasuk kondisi yang krusial juga loh teman-teman. Nah, salah satu cara menghadapinya bisa kamu malah terjerumus kalau kamu salah menghadapi orang semacam ini ya. Terjerumusnya bukan ke dalam lubang, tapi terjerumus ke dalam perdebatan sengit yang bisa jadi nih teman-teman, sampai kadang bisa sampai adu fisik ya, merasa menang, menang dan nggak ada yang kalah nih, menang semua nih. Relasi jadi hancur berantakan, masalah dengan saudara jadi semakin bertambah runyam, jadi semakin tambah besar, melebar dan tambah luas kayaknya ya, seluas samudra lautan kali. Nah teman-teman, akan tetapi dengan kita bisa mengetahui cara yang tepat, kamu tuh bisa kok menyelamatkan relasi kamu, hubungan persaudaraan kamu dengan menyelesaikan masalahnya. Bahkan kamu tuh bisa jadi senyum bangga juga loh teman-teman. Bangganya tuh bangga sama diri kamu sendiri, mengingat seberapa tenang dan efektifnya kamu mengatasi situasi semacam itu. Nah, sebelum Mbak Vero bahas tentang cara mengatasi orang marah-marah ini, yuk kita bahas dulu deh. Kita tuh sebetulnya eh, pernah melakukan kesalahan ya, kesalahan yang mungkin ini umum terjadi sama kita. Oke, apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang itu? Kesalahan yang sering dilakukan kebanyakan orang, teman-teman, yang pertama, malah ikut marah dan emosi. Nah, ini dia. Kalau kita marah dan juga ikut emosi, ini adalah sebuah kesalahan, teman-teman. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan mereka itu biasanya nggak terima ya kalau dimarahin dan ikut juga naik pitam.
Masalahnya bukan jadi terselesaikan dong, malah justru menjadi bertambah besar dan meluas. Dan teman-teman, sadarilah ya bahwa kamu tuh sebetulnya nggak bisa ngatasi api dengan api. Hal ini justru menimbulkan masalah teman-teman, masalah baru yang sebelumnya nggak ada, yang tersisa di akhir biasanya itu hanya sebuah penyesalan dari kedua belah pihak tentunya. Nah yang kedua teman-teman, kesalahan apa sih yang biasa sering orang lakukan termasuk kau dan aku, kita nih. Yang kedua, mmm, memerintah orang yang lagi marah. Ini kesalahan yang sering terjadi pada kita menghadapi orang yang lagi marah. Kadang kita nih lantas berkata gini nih teman-teman, "Tenang tenang dulu, tenang tenang Pak, tenang Ibu, tenang Mbak, tenang Mas, tenang Dek. Ayo duduk dulu, dan ini diminum dulu." Niatnya sih baik teman-teman, supaya yang marah itu lebih tenang dan yang pastinya yang marah itu udah, mungkin diharapkan tenang ya. Tapi pertanyaannya sekarang, bisa nggak orang yang sedang dikuasai emosi itu malah diperintah? Entah itu disuruh tenang, disuruh sabar, disuruh minum. Kebanyakan biasanya usaha semacam ini nih teman-teman, akhirnya jadi gagal. Well, sementara untuk kesalahan yang ketiga, apa? Teman-teman, yang ketiga itu mencoba langsung beradu argumentasi. Ketika melihat orang di depan marah ya, mereka tuh, kita sih bukan mereka, kadang kita juga langsung mencoba mengeluarkan argumentasi kita teman-teman. Entah itu menjelaskan duduk perkaranya atau kita kemukakan alasan, cerita versi kita nih. Intinya kita berusaha untuk menjelaskan dengan logika. Nah, menurut kamu nih teman-teman, logika melawan emosi mana yang menang? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Yang tahu jawabannya boleh deh di komen-komen. Komen jawabannya apa? Ayo. Nah, kalau sudah tahu jawabannya, orang yang lagi dikuasai emosi teman-teman, itu tidak benar-benar bisa berpikir logis. Orang yang lagi marah itu gak ingin mendengarkan pernyataan, penjelasan, atau alasan apapun, namanya juga orang marah ya, logikanya jadi hilang. Nah, kalau kita pernah melihat orang yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, dan bukan orang lagi, kadang kita pun juga pernah melakukan kesalahan seperti ini teman-teman, atau, justru kamu sendiri juga yang pernah melakukannya, termasuk Mbak Vero juga ya. Cara penanganan seperti ini adalah cara yang nggak begitu efektif ya, efektif, aduh ngomongnya, untuk mengatasi orang marah. Kalau Mbak Vero salah jangan dimarahin dong ya. Ini ada cara atau langkah lain yang lebih efektif untuk mengatasinya. Yuk kita simak berikut ini. Nah teman-teman, cara dan langkah mengatasi orang yang marah dan emosi, yang pertama ya, yang pertama cobalah untuk tenang dan mendengar. Biarkan orang yang lagi marah ini teman-teman, untuk meluapkan amarahnya terlebih dahulu. Biarkan mereka tuh sebetulnya butuh waktu ya, untuk mengungkapkan perasaan mereka. Istilahnya, kita beri waktu aja supaya asapnya keluar dulu, biar semuanya tuh keluar dulu asapnya, kan tadi api. Dalam tahapan ini teman-teman, kamu kan, hanya perlu mendengarkan saja apa yang, dia atau mereka sampaikan ya. Alangkah baiknya kamu tuh jadi pendengar yang baik, sesuaikan bahasa tubuh kamu nih, ikuti, misalnya berdiri sambil mendengar orang yang lagi marah itu. Marahnya kan marah hebat ya,
pasti marahnya sambil berdiri tuh. Nah, kamu bisa mengasih respon, bisa memberi respon verbal dengan berkata misalnya, "Hmm," atau "Oke," plus sesekali menganggukkan ya, sesekali menganggukkan kepala tanda benar-benar mendengarkan. Nah, setelah itu, sekian waktu pasti intensitas marahnya itu teman-teman akan bertambah menurun. Nggak mungkin kan kalau orang tuh bisa terus-menerus marah terus dengan nada tinggi. Suatu saat tuh orang itu pasti akan merasa lelah dan kehabisan nafas, ya enggak? Terus yang kedua, caranya nih kita ubah saja, ubah state orang itu, ubah state mereka. Maksudnya gini, state itu adalah kondisi dan bahasa tubuh orang yang lagi emosi teman-teman. Pasti bahasa tubuhnya itu menunjukkan hal yang senada ya, misalnya posisinya berdiri, berkacak pinggang sambil menunjukkan ke arah kamu misalnya. Jarang nih ada orang yang marah sambil tetap duduk atau bahkan jongkok. Nggak cocok kan? Coba kamu perhatikan misalnya dalam sebuah meeting misalnya, lagi rapat atau lagi pertemuan apalah, pokoknya tiba-tiba ada orang yang lagi marah. Kalau mereka marah tuh biasanya kan menggebrak meja, gerabak, atau juga langsung berdiri. Itu rasanya aneh ya jika marahnya itu sambil tetap duduk. Aneh nggak? Hmm, oleh karena itu teman-teman, ketika kamu tuh ingin menenangkan orang yang terutama yang lagi marah, yang lagi emosi, ubah juga state mereka dulu. Setelah selesai meluapkan emosinya, kamu tuh bisa ajak mereka yang lagi marah itu, misalnya ke tempat lain atau ke ruangan lain, meminta dia itu duduk atau menawarkan mereka minum terlebih dahulu. Nah, perubahan state ini teman-teman akan membuat kondisi mereka itu lebih tenang lagi dan mempersiapkan untuk bisa berdialog lebih lanjut. Cara ketiga teman-teman, caranya mengatasi orang yang emosi atau yang suka marah-marah, tunjukkan bahwa kamu tuh ngerti. Orang yang lagi emosi teman-teman butuh untuk dimengerti. Dengan mengerti bukan berarti kamu tuh membenarkan apa yang dia sampaikan ya. Kamu hanya menunjukkan bahwa kamu tuh memahami apa yang dia rasakan. Untuk melakukan hal ini teman-teman, ada rumusnya juga loh. Bukan hanya matematika yang pakai rumus nih. Ini dia rumus bakunya. Gini gini gini. Saya mengerti jika Bapak atau Mas atau Ibu atau Mbak atau adik atau siapapun lah itu merasa ya sebutkan teman-teman perasaan yang dia alami apa, ya sebutkan aja. Nah, simpel kan rumusnya? Nggak pakai ribet kan? Ada lagi nih teman-teman, contoh beberapa contoh misalnya kalimat apa ya, "Saya ngerti kalau Bapak, kalau Ibu, kalau Mas, kalau adik, kalau Mbak itu merasa capek ya dengan tambahan-tambahan pekerjaan akhir-akhir ini." Eee, atau contoh lain nih, "Saya ngerti nih kalau Mbak atau Mas merasa kecewa dengan penundaan ini, bla bla bla." Kemudian, "Saya ngerti nih kalau Ibu, kalau Mbak, kalau Mas, kalau Bapak, kalau siapapun itulah merasa bingung karena sudah ke sana kemari." Nah, sekali lagi saya mengingatkan bahwa di sini kamu tuh nggak membenarkan tuduhan atau pernyataan atau klaim dari mereka ya teman-teman. Di sini kamu tuh semata menunjukkan bahwa kamu tuh ngerti perasaan mereka. Kalimat semacam itu bisa menjadi kalimat ajaib loh yang membuat orang lebih tenang dan tidak lagi defensif. Kenapa Mbak Vero bilang kayak gitu teman-teman? Karena kalimat itu menunjukkan bahwa kamu tuh setuju dengan perasaan mereka dan bukankah susah ya untuk berdebat atau marah dengan orang yang setuju dengan Anda kan? Ya enggak? Terus yang keempat nih caranya,
Kalau kita ngadepin orang yang suka marah, yang emosi tingkat tinggi, bicarakan masalah dan cari solusinya nih. Nah, setelah situasinya lebih tenang dan kondusif, barulah sekarang kamu bisa membahas masalah dan mencari jalan keluarnya, teman-teman. Di tahapan ini, diskusi mustinya sudah bisa mulai berjalan nih, karena emosi sudah nggak lagi eh, mendominasi. Susah kan ngomongnya, tapi jangan marah. Pada awal-awalnya memang lebih banyaklah mengajukan pertanyaan-pertanyaan misalnya gini teman-teman, "Bisakah kamu cerita dulu kronologisnya gimana? Kok bisa kamu marah?" Terus gini lagi, "Apa yang kamu harapkan dari kondisi seperti ini? Terus apa yang sekiranya bisa kamu lakukan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah?" Nah, setelah itu teman-teman, kamu bisa berdiskusi, mengemukakan pendapat kamu dan bersama-sama mencari jalan keluar pemecahan masalahnya. Di langkah keempat ini teman-teman, yang lebih berperan itu adalah problem solving terutama. Yang jelas problem solving-nya itu problem solving skill. Sedang communication skill banyak berperan di langkah pertama hingga langkah ketiga. Perlu juga diingat teman-teman bahwa tahap keempat atau tahap penyelesaian masalah ini juga harus tuntas kamu lakukan. Langkah pertama sampai langkah ketiga ya, bisa membuat orang lebih tenang dan siap diajak berdialog. Tapi masalahnya juga tetap harus dipecahkan. Jika tidak terpecahkan teman-teman, akhirnya orang juga bakal marah lagi kan, dan bahkan jadi lebih besar. Jadi teman-teman sudah kita pelajari bareng-bareng ya, sudah Mbak Vero bagikan untuk kamu langkah-langkah bagaimana mengatasi orang marah dan emosi. Sekali lagi teman-teman, supaya tidak lupa berikut Mbak Vero ulangi lagi langkah-langkahnya ya. Akan Mbak Vero bagikan lagi langkah-langkahnya untuk kamu cara ngadepin orang yang lagi emosi dan suka marah-marah. Yang pertama, cobalah untuk tenang dan mendengar dulu. Yang kedua, kamu ubah state atau kondisi dari bahasa tubuh mereka dulu. Kemudian nih langkah yang ketiga nih teman-teman, tunjukkan bahwa kamu tuh mengerti, understand. Ya. Yang keempat, bicarakan masalah dan cari solusinya. Silakan kamu praktekkan langkah-langkah tersebut teman-teman, langkah-langkah yang sudah Mbak Vero bagikan tadi yang 4 itu tadi ya. Eits, tapi jangan sengaja buat orang lain marah ya, hanya demi mau praktek nih. Kamu mau mempraktekkannya bikin orang marah. Dengan menguasai skill ini, kamu tuh akan bisa menjaga kelanggengan relasi kamu dan tidak sampai melakukan hal-hal yang akhirnya kamu ada penyesalan di kemudian hari. Kemudian kamu, juga plus bisa tersenyum bangga pada diri kamu sendiri teman-teman, mengingat betapa tenangnya kamu bisa mengatasi situasi seperti ini, oke? Ya, itu tadi teman-teman, 4 tips cara menghadapi marah dan emosi. Nah, jika hari ini kamu lagi esmosi emosi ya, semoga kamu lebih tenang lagi dan sekali lagi teman-teman, api jangan dilawan dengan api, oke? Sampai jumpa kembali di Mbak Vero channel yang lain dan di suasana yang berbeda. Jangan lupa juga di-like, di-komen, atau di-subscribe juga ya teman-teman. Sampai jumpa. Yuk, bye-bye. Ciao.